Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang yang berkaitan dengan spiritual. Seorang pemuda akhir zaman ini, sebutlah pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Namun, sebelum saya ceritakan mimpi tersebut, perlu diketahui kejadian di dalam kehidupan nyata sebelum Fulan itu tidur, bahwa Fulan itu setelah sholat asar kemudian bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah selama setengah jam. Tapi dalam pelaksanaannya Fulan itu merasa ngantuk sekali, berbeda dengan hari yang lain. Fulan berusaha agar bisa setengah jam mengamalkan sholawat tersebut, kemudian sukses mengamalkannya. Akhirnya Fulan ketiduran hingga menunggu waktu maghrib. Akhirnya terjadilah mimpi yang sekarang akan saya ceritakan kepada Anda semua. Fulan bermimpi akan melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan sholat, Fulan sadar ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Fulan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil membaca-baca. Lalu tiba-tiba terbangun gara-gara alarm waktu maghrib sudah berbunyi. Itulah mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa makna mimpinya atau takwil mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang hukum-hukum Allah, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Karena mimpi itu ada 3 macam, maka cara merespon masing-masing mimpi itu berbeda. Untuk mengetahuinya bisa Anda baca pada hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang juga diatur yang berkaitan dengan mimpi adalah tentang siapa orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian ilmu takwil mimpi. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu tidak didapat dari membaca buku, melainkan itu adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang juga saya alami melalui mimpi bagian kenabian. Saya mengalami beberapa kali mimpi dan juga mimpi yang dalam isi saya, yang intinya saya diberitahu bahwa saya diberikan karunia ilmu takwil mimpi, dan istri saya bermimpi saya ditunjuk untuk mensyiarkan mimpi di depan publik. Dan istri saya juga bermimpi saya didatangi orang menanyakan takwil mimpi, yang maknanya adalah saya diberi kemampuan oleh Allah memahami takwil mimpi, dan saya juga ditakdirkan untuk menjelaskan tentang mimpi. Dan perlu diketahui juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah,
Beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang dialami si fulan, itu adalah petunjuk dari Allah tentang dampak buruk kalau fulan itu tidur setelah sholat asar. Hal itu berkaitan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Walaupun hadis tersebut itu ada yang mengatakan dhaif atau lemah, tetapi dengan adanya mimpi yang dialami fulan ini adalah bukti bahwa dampak buruk yang dinyatakan dalam hadis yang dikatakan dhaif tadi itu adalah benar adanya, karena Allah yang memberitahu si fulan di dalam mimpi bagian kenabian tadi. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian seperti hadis yang tadi saya katakan, bahwa salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk yang hakiki dari Allah melalui mimpi yang benar di dalam tidurnya. Hal itu disabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan tidak hanya Nabi Muhammad SAW dan nabi yang lain, orang-orang soleh, orang di level mukmin juga mendapatkan peluang mimpi bagian kenabian yang istilahnya disebut al-mubasyirat. Hal itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang tersisa dari kenabian selain al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa al-mubasyirat itu? Beliau bersabda, mimpi yang baik. Maknanya Nabi SAW itu mengisyaratkan bahwa mimpi baik adalah disebut al-mubasyirat, dan itu merupakan peninggalan kenabian yang masih tersisa setelah wahyu terputus. Tidak ada lagi yang tersisa untuk mengetahui apa yang akan terjadi kecuali mimpi yang baik. Seperti itu saudaraku. Jadi dulu ketika Nabi itu masih hidup, itu sering mendapatkan mimpi yang baik ketika tidurnya. Tetapi ketika mimpi itu sudah tidak dialami Nabi karena sudah wafat, maka diteruskan kepada hamba-hamba Allah yang lain selain Nabi, tapi hal itu disebut al-mubasyirat, bukan disebut wahyu. Hikmah dari kejadian ini adalah kita janganlah tidur setelah sholat asar, karena di dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari. Jadi dua waktu saja yang Allah anjurkan untuk kita beristirahat, malam dan siang hari. Dan tidur di saat siang hari itu memang sunnah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Nuaim. Beliau bersabda, tidurlah qailullah, maksudnya tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Dan kalau misalkan malam, ada hadisnya juga disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Jadi anjuran beliau Rasulullah SAW itu kalau tidur itu setelah sholat isya, jangan sebelum sholat isya. Dan beliau tidak menyukai setelah sholat isya ngobrol-ngobrol yang tidak jelas, misalkan nongkrong-nongkrong seperti anak muda zaman sekarang. Nah, itu beliau tidak melakukan itu. Beliau tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna setelah sholat isya. Beliau tidur setelah sholat isya. Seperti itulah hikmah dari mimpi yang dialami fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.